Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua jika anaknya itu mulai membangkang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Tekonita tadi bertanya, apa yang harus dilakukan jika anak kita membangkang? Tentu mengerikan, pemirsa ya. Harapan kita itu pingin punya anak yang soleh, anak yang nurut, anak yang hormat, anak yang baik. Tiba-tiba anak kita malah membangkang. Aduh, menyakitkan pemirsa. Ini sakitkan. Ada cerita. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah didatangi oleh anak dan bapak. Jadi bapaknya ini mengadukan anaknya kepada sang khalifah. Tuan khalifah, anak saya ini bandalnya bukan main. Dia selalu membangkang apa yang saya katakan. Saya katakan A, dia kalah katakan B. Saya katakan B, dia malah bilang C. Pokoknya membangkang. Kata Khalifah Umar, nak, benar kamu membangkang orang tua kamu? Apa kamu nggak tahu bahwa membangkang orang tua itu durhaka? Bahwa membangkang orang tua itu dilarang oleh agama, bahwa orang tua itu adalah surga kamu, ridhonya Allah ada pada ridhonya kamu. Kenapa kamu lakukan itu semua, nak? Tuan Khalifah, boleh nggak saya nanya? Boleh, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Gini Tuan Khalifah, kalau anak ada kewajiban untuk orang tuanya, tapi apakah orang tua ada juga kewajiban untuk anaknya? Ada, kata Tuan Khalifah. Saya ingin tahu apa saja kewajiban orang tua terhadap anak. Pertama, kata Tuan Khalifah, ngasih nama yang bagus. Jadi dalam Islam pemirsa, nama itu berarti. Kalau misalnya ada orang mengatakan apalah artinya sebuah nama, bagi Islam berarti itu nama. Rasulullah mengatakan khairul asma ad-du'a. Nama yang baik itu adalah doa. Namanya Asep misalnya, itu doa. Supaya apa? Supaya kasep. Senajan hidung cai kopi. Dicali parapatan, hidung nyari. Karena saja aku kelebatan. Kalau kata anak muda, hitam juga hitam kereta api Kang Asep mah. Biarpun hitam banyak yang menanti. Maksudnya dinanti oleh umat Islam. Jadi nama itu adalah doa. Sok Nabi kita Muhammad. Di zaman jahiliyah gak ada dulu yang namanya Muhammad. Hanya nama Muhammad itu adalah Nabi kita saat itu. Itu dikasih oleh Abdul Muthalib, kakek dari beliau. Apa artinya Muhammad? Muhammad itu terpuji. Makanya kalau kita ingin punya anak yang soleh, anak yang baik, anak yang nurut, anak yang tidak membangkang, ya harus berawal dari nama dulu. Ya. Jangan sampai seenaknya main singkat aja gitu kan. Mentang-mentang ibunya Titi, bapaknya Kus, anaknya jadi tikus. Bapaknya Abbas, mamanya Kokom, anaknya jadi Baskom. Yang paling bahaya ini, mamanya Titin, bapaknya Jaja. Bahaya itu. Gak mau saya nyebutnya. Tuh pemirsa, kasih nama yang bagus. Yang kedua kata Khalifah Umar bin Khattab, kalau pingin punya anak itu nurut, hormat sama orang tuanya itu harus dididik anak itu dengan didikan agama. Itu. Kalau begitu Tuan Khalifah, saya nggak mendapatkan itu dari bapak saya. Tuh. Jadi pemirsa, yang menyebabkan anak itu membangkang, pertama mungkin karena namanya kurang bagus. Atau namanya sudah bagus Ustadz. Nama anak saya Hasan, tapi kerjaannya nyolong ayam misalnya. Mungkin ada yang kedua, kesalahannya itu apa? Tidak dididik dengan pendidikan agama. Ustadz, saya itu udah menyekolahkan anak. Saya udah mesantrenkan anak. Anak saya sudah di pesantren. Di pesantrennya dipapai Ustadz. Di pesantren besar di sini. Tapi cuma 2 hari. Ya salah itu 2 hari. Sudah Ustadz, saya pesantrenkan. Berarti kalau begitu salah pergaulan mungkin. Ya. Makanya kita harus mengawasi anak kita. Gaul itu dengan siapa? Sebab arroh kari. Pergaulan itu akan membentuk kita. Jadi roh itu dalam tubuh kita itu gimana? Seperti angin. Jadi angin itu gimana? Gimana nempel. Kalau nempel di minyak wangi, maka anginnya akan jadi wangi, gitu kan? Kalau nempelnya di tai kebo, bakal mau tai kebo pemirsa.
Nah, jadi anak kita itu tergantung pergaulannya. Makanya kita kewajiban orang tua itu adalah mengawasi anak kita gaul dengan siapa. Anak kita mau gaul, mau main, jangan dicegah pemirsa. Itu hak mereka. Jangan dihalang-halangi. Jangan segala nggak boleh. Main nggak boleh. Ke sana nggak boleh. Ke situ nggak boleh. Bukan begitu. Kita seorang tua harus bijak. Kita juga kan ngalamin dulu. Senang nggak pemirsa kita main dulu waktu kecil? Senang kan? Main bola senang. Ini bukan dilarang supaya tidak main. Diawasi. Silakan nak kamu main dengan siapa aja. Hanya satu pesan Bapak. Satu, jaga sholat. Yang kedua, jangan dekati maksiat. Kalau kamu punya teman ngajak kamu maksiat, lebih baik tinggalkan itu teman kamu. Kenapa? Itu teman tidak maslahat buat kamu. Nah itu saja pemirsa. Tips-tips dari saya akan kekhawatiran kita tentang keturunan kita ke depan. Supaya apa? Supaya generasi kita adalah generasi yang kuat. Kuat imannya, kuat akhlaknya, kuat pendidikan, kuat segala-galanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.